Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini, selamat datang di program perdana ngobrol perkara iman, di mana acara ini terselenggara oleh pengurus Masjid Jami'ah Muhajirin bersama Ikatan Remaja Masjid Jami'ah Muhajirin. Dan untuk sesi perdana ini kita akan mendengarkan kajian dan juga langsung bisa interaktif, bisa curhat, bisa tanya jawab langsung nanti sama Pak Ustadz kita. Ada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Dian Kristiawan, Sarjana Sosial, Sarjana Ilmu Pendidikan, Magister Sains, Magister Manajemen. Wah, panjang ini gelar Pak Ustadz kita ya. Nah, untuk ikhwan dan akhwat, hari ini juga kita nanti akan ada sesi kuis tentang Islam, dan panitia juga sudah menyiapkan beberapa bingkisan. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk interaktif, terlibat langsung, dan pertanyaan kuisnya simpel, mudah-mudahan saja sesuai dengan apa yang kebiasaan sehari-hari kita lakukan. Dan tentunya sebelum kita mulai, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan tentunya juga untuk ikhwan dan akhwat, ketika kita melakukan suatu kebaikan tanpa kita sadari, ada yang mengentuk dan membuka pintu hati kita. Sebelum kita akan mulai untuk sesi kuis interaktif dan kita sudah siapkan beberapa bingkisan, sejauh kita akan memberikan kata sambutan. Mohon berkenan kepada Ketua Masjid, kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Rifai, Sarjana Agama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, man syaddatul ma'azina lakum wa la kafartu min adzabin syadid. Yang kami hormati Pak Ustaz Dr. Haji Dian Kristiawan, SIP, SOS, MSI, luar biasa pangkat beliau, gelar beliau. Yang kami hormati para pengurus Masjid Jami'ah Muhajirin, seksi peribadatan, bendahara, seksi humas. Yang kami hormati Ketua Remaja Masjid Jami'ah Muhajirin, adik-adik para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga MC kita pada pagi hari ini. Beliau ini salah satu idola kita kemarin tahun 90-an. Beliau ini penyiar radio, suara pesona indah. Kalau biasa kita dengar beliau ini dengan sapaan Gugun Prayoga, ya, hafal betul dengan nama beliau, dengan khas suara beliau. Kalau mendengarkan beliau lagi mimpin acara, lagi siaran, semangatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita semua, bagi anak-anak, bagi remaja, dalam rangka mengarungi kehidupan kita, menggali potensi, menggali semangat dalam rangka kita membangun masa depan yang lebih baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama hadir.
kita dalam rangka memulai kegiatan ngopi kita. Oke, yang tentu saja ini program baru di launching. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut, akan terus ada peningkatan setiap saatnya. Dan kepada remaja sekalian untuk dapat didukung untuk memberikan motivasi dan semangat, karena kegiatan ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Insya Allah di masa yang akan datang akan kita lanjutkan. Membanggakan diri kita ini dengan hal-hal yang kosong, tapi isilah dengan segala keilmuan, isi dengan segala aktivitas, isi dengan segala kegiatan, agar kita kedepannya menghadapi masa. Tapi kita bangga, tapi kita jangan bangga dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan keturunan kita. Tapi seorang pemuda itu harus bangga dengan diri dewe. Ya, kata pepatah itu, ya, laisal fata mayakunu ha kana abi walakin al fata mayakunu kana ha anazah. Ya, bukan seorang pemuda itu membanggakan orang tuanya. Inilah orang tua saya sebagai pegawai negeri, inilah orang tua saya sebagai jenderal, inilah orang tua saya sebagai gubernur, wali kota, dan sebagainya. Tapi banggalah kita dengan diri kita ini. Ha'anaza, inilah aku yang sebenarnya. Aku nak jadi apa? Inilah aku yang memberikan motivasi tersendiri. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini kita akan bisa menimbulkan kesemangatan kita dalam segala hal, karena tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kalau kita tidak saling mendukung, saling bekerja sama dalam menyukseskan acara-acara, khususnya acara ngopi ini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dengan baik dan akan memberikan motivasi tersendiri bagi kita semua. Ya, tidak ada yang tidak bisa, tapi insya Allah dengan kesemangatan dan kebersamaan kita akan mampu untuk melaksanakan ini. Dan nanti kami mohon kepada Al-Ustaz Dr. Haji Dian Kristiawan untuk dapat memberikan motivasi tersendiri kepada adik-adik kita, kepada remaja ini. Lebih dan kurang mohon maaf dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ngopi kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua langkah, imannya dulu, dua orang. Ayo, partisipasi. Boleh maju ke sini? Pertanyaan itu gampang ya. Nanti setiap pertanyaan jawabannya tinggal pilih A benar, B salah. Cuma itu aja. Yuk, Mas. Oke, maju. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Dua orang, yuk. Perwakilannya satu lagi. Nah, oke, ajak kepada satu lagi. Oke. Ilmunya sudah siap, amatnya, ya. Oke, dua. Perwakilannya dia mau kalah. Satu yang cantik, oke. Iya, boleh berdiri, mainnya pada satu-satu. Biar kita ke colok sini. Ada ke sini, ada ke sebelah sini. Oke. Kita mulai dari ilmunya dulu. Ada beberapa pertanyaan. Lebih kurang masing-masing orang akan mendapatkan 10 pertanyaan. Jawabannya simpel, benar atau salah. Dan poin terbanyak itulah yang akan keluar menjadi pemenang dan adalah nomor biasa dari panitia. Sudah siap kan? Sebelumnya kita akan ngobrol dulu perkenalan satu-satu. Dari Ikhwan, namanya Raffi Wali Mursalin. Oke, Ahi apa namanya tadi? Raffi Wali Mursalin. Oke, Raffi. Kita mulai dari Raffi dulu. Pertanyaannya siap-siap Raffi ya. Oke. Jawabannya benar atau salah ya? Mic-nya kayaknya pakai yang ini aja buat akhirnya ya. Cek. Oke. Kita hidupin dulu mic-nya. Ya. Oke. Akhir Raffi siap-siap, ada 10 pertanyaan. Jawabannya benar atau salah? Pertanyaan pertama.
terkena najis itu membatalkan wudhu, namun tidak membatalkan sholat. Sekali lagi ulang, terkena najis itu membatalkan wudhu, namun tidak membatalkan sholat. Jawabannya A, benar, B, salah. B salah. Yakin B salah? Yakin. Oke, betul. 1 poin untuk Raffi. Pertanyaan kedua, berhadas kecil mengakibatkan batalnya sholat. A, benar, B, salah. Ulangi soalnya. Berhadas kecil mengakibatkan batalnya sholat. A, benar, B, salah. B salah. Ya, jawabannya adalah A, benar. Artinya poinnya baru 1. Pertanyaan ketiga, Rafi, konsentrasi. Terbuka aurat hanya membatalkan wudhu, namun tidak membatalkan sholat. A, benar. Jawab pula. B, Jawab pula. salah. Konsentrasi. B salah. Ya, betul. Jawabannya adalah salah. Pertanyaan berikutnya, berbicara dengan sengaja membatalkan sholat. A, benar. B, salah. A benar. Ya, betul. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan kelima, niat sholat berubah hanya membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu. A, benar. B, salah. Bukan diskusi, bukan mencari kelompok. Nanya soal lagi, nanya soal. Pertanyaan berikutnya, nggak boleh diajarin. Ini banyak-banyakan poin ya. Ya. Niat sholat berubah hanya membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu. A, benar. B, salah. Tinggal jawab benar atau salah. B salah. Ya, jawabannya A, benar. Poinnya masih 3. Pertanyaan ke-6, mengurangi rukun sholat dengan sengaja membatalkan sholat. A, benar. B, salah. B salah. Jawabannya adalah A, benar. Masih belum nambah poinnya. 3 poin untuk Raffi. Pertanyaan ke-7, membelakangi kiblat membatalkan sholat. A, benar. B, salah. Belakangi kiblat membatalkan salat. Konsentrasi. A. Jawabannya A. Ya, A, benar. Pertanyaan ke-8, dalam fikih Imam Syafi'i lebih bergerak dari 1 kali gerakan maka batallah sholatnya. A, benar. B, salah. B salah. Ya, betul. Jawabannya adalah B, salah. Pertanyaan ke-9, dalam melakukan sholat tertawa menyebabkan sholat kita batal. A, benar. B, salah. A benar. Ya, betul. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan ke-10, batal wudhu maka batal sholat. Batal sholat belum tentu batal wudhu. A, benar. B, salah. A benar. Ya, betul. Jawabannya adalah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin untuk Raffi. Ya, kedua-dua termasuk kesalahan dalam sholat. A, benar. B, salah. A, benar. Ya, jawabannya benar. 1 poin. Pertanyaan kedua, hukum melaksanakan sholat. A, fardu ain. B, fardu kifayah. A, fardu ain. Ya, betul. 2 poin. Pertanyaan ketiga, orang yang sakit boleh meninggalkan sholat. A, benar. B, salah. B, salah. Betul. Jawabannya adalah salah. Pertanyaan keempat, sebutan orang yang meninggalkan sholat. A, munafik. B, kafir. A, munafik. Salah, jawabannya adalah kafir. Pertanyaan kelima, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu adalah A, sholat witir. B, sholat rawatib. B, sholat rawatib. Betul, sholat rawatib. Jawabannya. Pertanyaan ke-6,
Apakah menangis dalam sholat itu membatalkan sholat? A. Batal. B. Tidak. B. Tidak. Betul, jawabannya tidak. Pertanyaan ketujuh, apakah benar bila wanita di hari Jumat harus menunggu sholat zuhur bila jamaah sholat Jumat? Apakah benar bila wanita di hari Jumat harus menunggu sholat zuhur bila jamaah sholat Jumat? A. Ya. B. Tidak. Tidak. Betul, jawabannya tidak. Pertanyaan ke-8, apakah diperbolehkan sholat tarawih sendirian? A. Boleh. B. Tidak. A. Boleh. Betul, jawabannya boleh. Pertanyaan ke-9, apa hukum wanita sholat berjamaah di masjid? A. Boleh, asal memperhatikan dari segi keamanan dan tidak mengundang fitnah. B. Lebih baik sholat di rumah. B. Lebih baik sholat di rumah. Jawabannya benar semua. Oke, artinya bisa A, B, semuanya benar. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana posisi sang anak kecil pria saat sholat berjamaah di masjid? A. Di samping orang dewasa. B. Di belakang saf orang laki-laki dewasa. B. Di belakang saf laki-laki dewasa. Jawabannya adalah A. Di samping orang dewasa. Oke, untuk dia poinnya dapat 8. Oke, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A. 21. B. 12. 12. Betul, 12. 12 apa pendapatnya? Rabiul Awwal. Pertanyaan kedua, semua nabi bisa dan mengerti bahasa hewan. A. Benar. B. Tidak. B. Tidak. Jawabannya adalah A. Benar. Pertanyaan ketiga, Nabi Muhammad SAW lahir di hari A. Senin. B. Jumat. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari A. Senin. B. Jumat. A. Jawabannya adalah Jumat. Pertanyaan keempat, siapa nama Nabi yang mempunyai mukjizat menghidupkan orang yang sudah meninggal? A. Nabi Lut alaihissalam. B. Nabi Isa alaihissalam. B. Ya, betul, Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan kelima, Nabi yang dikenal dengan ketampanannya adalah A. Nabi Yunus alaihissalam. B. Nabi Yusuf alaihissalam. B. Betul, Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, kita lihat ternyata Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Betul. Ya. Oke, poinnya untuk saat ini ada 4. Kita beralih ke pertanyaan ke-6. Nabi Muhammad SAW lahir di A. Madinah. B. Makkah. Mekah. Oke, betul. Pertanyaan ke-7, umat Nabi mana yang diazab oleh Allah SWT karena perilaku menyimpang LGBT? A. Nabi Lut alaihissalam. B. Nabi Soleh alaihissalam. A. Betul, Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaan ke-8, nama Nabi yang mempunyai pasukan terdiri dari manusia, hewan, dan jin adalah A. Nabi Yahya alaihissalam. B. Nabi Sulaiman alaihissalam. B. Betul, Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaan ke-9, Nabi yang dulunya adalah seorang raja, kemudian diuji oleh Allah menjadi orang miskin dan sakit kusta adalah A. Nabi Ilyas alaihissalam. B. Nabi Ayub alaihissalam. B. Betul, Nabi Ayub alaihissalam. Pertanyaan terakhir, Nabi yang ditolak oleh kaumnya dan meninggalkan umatnya sehingga ditegur oleh Allah. A. Nabi Yunus alaihissalam. B. Nabi Yusuf alaihissalam. A. Ya, betul, Nabi Yunus alaihissalam. Oke, tadi namanya siapa? Vina. Vina. Untuk Vina poinnya adalah 9. Oke, tadi poinnya berapa?
8 Arsy, B. Jibril alaihissalam. A. Betul, jawabannya adalah Hamalat Arsy adalah makhluk terbesar yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Pertanyaan kedua, yang mencatat amal kebaikan manusia adalah malaikat A. Atid, B. Rakib. Atid. Yang benar adalah Rakib. Pertanyaan ketiga, nama malaikat yang pernah ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga salah satu matanya buta. A. Malaikat penjaga neraka, B. Malaikat pencabut nyawa. B. Betul, malaikat pencabut nyawa. Pertanyaan keempat, nama malaikat yang tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka dinyalakan oleh Allah. A. Mikail, B. Ridwan. A. Betul, malaikat Mikail. Pertanyaan kelima, malaikat yang menemani Rasulullah saat Mi'raj sampai ke langit ke-7 adalah A. Ridwan, B. Jibril. Ridwan. Yang betul adalah Jibril. Pertanyaan berikutnya, malaikat Jibril nampak ketakutan ketika malaikat ini turun ke bumi saat menemui Rasulullah. A. Malaikat Israfil, B. Malaikat Munkar Nakir. A. Betul, malaikat Israfil. Pertanyaan ketujuh, malaikat yang menemani Nabi Idris alaihissalam melihat surga dan neraka. A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Israel. B. Betul, malaikat Israel. Pertanyaan ke-8, yang bertugas menyiksa manusia di neraka adalah A. Jabaniyah, B. Malik. A. Betul, Jabaniyah. Pertanyaan ke-9, malaikat diciptakan dari A. Nur, cahaya, B. Nar, api. A. Betul, nur, cahaya. Pertanyaan terakhir, malaikat yang paling terakhir mati saat hari kiamat adalah A. Jibril, B. Israel. B. Betul, malaikat Israel. Untuk Rafli poinnya 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 untuk Rafli. 8, kemudian jawab. Pertanyaan final untuk juara kedua. Final. Dia nomor final. Iya. Umur berapakah Rasulullah Nabi Muhammad yang akan menjadi Rasul? Angkat tangan. Umur berapa Nabi Muhammad yang akan menjadi Rasul? Yang final? 40. Betul. Oke, luar biasa. 40 untuk juara 1. Ya, final juara 1, betul ya? Juara keduanya siapa tadi namanya? Dian. Dan untuk juara ketiga, mohon nanti gantian Pak Ustadz untuk juara ketiga. Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali ke mundurnya ke belakang nanti. Oh. Iya, oke. Yuk, nih awalnya bikin 2 kelompok, 1 gitu. Oke. Yuk, boleh ya, nggak apa-apa. Kita punya hadiah. Nanti bisa dibagi-bagi per grup. Oke, ya, boleh. Silakan, ayo. Kita menguji kira-kira pelajaran selama di sekolah atau di tempat kuliah kita bisa terapkan di sini. Oke. Ajak temannya. Nira, oke. Grupnya mana? Bikin satu grup, satu lagi. Oke, kita bagi 2. Mana leadernya? Ke sebelah sini 1. Kita bagi 1 leadernya. Oke, yuk boleh. Oke, pemerhatinya silakan. Oke, 2 kali. Ya. Mic-nya tadi ada di siapa? Boleh saya pinjam mic-nya? Oke, terima kasih. Oke. Ya, siap-siap. Kita mulai dulu untuk grup-grup akhwatnya dulu. Siap-siap ya.
Oke, kita mulai dulu. Bergeser. Oke, pertanyaannya siap-siap. Jadi nanti, oke, agak bergeser sedikit, kasih jarak. Oke, kita tahu. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Pertanyaannya masih seputar agama Islam ya. Siap-siap konsentrasi. Sebutkan. Nanti bergiliran ya 1, 2, 3, 4. Nanti jawaban paling banyak. Nanti kita kasih poin. Konsentrasi. Sebutkan nama Nabi sebelum Nabi Ibrahim. Satu, sebelum satu, tadi oper temannya adalah oke. 1, 2, 3. Soleh. Nabi Soleh alaih. Oke, betul. Di sana ada boleh oper belakangnya. Ya. Nabi sebelum oke. Nabi nggak ada dulu, tapi besar satu lagi. Ya, nama Nabi sebelum Nabi Ibrahim tadi sudah disebut Nabi Saleh. Ya, ayo 1, 2, 3. Oke, cuma satu poin kita geser sebenarnya. Oke, kita geser sebenarnya. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya. Satu poin ini aja banyak. Poin. Pertanyaan dulu. Sebutkan tanda berturut-turut. Nggak boleh ulang lagi. Syahadat, sholat, Satu-satu aja. Satu apa dulu? Nanti teman-temannya sekali ya konsentrasi. Sebutkan rukun Islam berturut-turut. syahadat, Macam-macam puasa sunnah. Gampang ya? Acak aja nggak apa-apa. Puasa apa satu aja. Nanti temannya yang di belakang ngapain? puasa Senin Kamis, Puasa Senin Kamis. Oke, boleh. Satu poin. Berikutnya puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, betul. 2 poin. Berikutnya puasa Arafah, puasa Arafah. Oke, berikutnya 3 poin. Kalau salah terus stop. Oke. Puasa lagi. puasa Syawal, Puasa Syawal. Oke, betul 4 poin. Ayo. 1, 2, 3. Banyak kok puasa. Puasa setiap tanggal apa-apa gitu. 2, 3. Baru beberapa yang lalu kita lewatin. Bulannya bulan apa gitu. Siap. 5, 6, 7, 8. Silakan. 4 poin ya. Oke, 4 poin. Bukan nama malaikat yang wajib kita imani. Malaikat. Malaikat. Jibril. Oke, oper ke belakang 2 poin. Mikail. 3 poin. Israfil. 4 poin. Israfil. 5 poin. Mungkar. 6 poin. Rakib. Rakib. 7 poin. Atif. 8 poin. Nakir. 9 poin. Malik. 10 poin. Irfan. Sudah benar kok. Betul. 10. Sudah pas? Oke, pas. 10 sebutnya benar. Sebutkan. Sholat sunnah yang kamu ketahui. Sholat rawatib. Oke, 1 poin. Jawaban belakangnya. Yuk, silakan. Sholat sunnah apa aja? Sama. 2, 3, 4. Oke. Duha. Oke, 2 poin. Tahajud. Tahajud 3 poin. Oke, oper yang belakang. Gitu nggak ikut ke belakang. Oke. Salat gerhana. Sholat gerhana. Oke. 4 poin. Sholat witir. Oke, 5 poin. Salat apa?
Kata orang dari poin. Ya, silakan duduk Pak Setia. Pak Ketua Masjid, bantu Bapak, silakan. Terima kasih untuk Bapak Ahmad. Ya, terima kasih. Selamat dan silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah lama tidak kita baca atau tidak pernah kita ulang, sehingga tanpa disadari pelajaran waktu saat kita masih kecil itu sebagian besar ada yang terlupakan, ada yang mungkin luput. Jalan-jalan ke pagar alam. Cakep. Jangan lupa ngirup pindang seluang. Cakep. Adik-adik yang sungkan jawab salam, Ustadz doa ke sendal kamu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkat kita ngobrol perkara iman ini, anak-anak sekalian, adik-adikku, kita mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Adik-adik dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ada yang seusia adik saya, ada yang seusia anak saya. Tapi saya yakin usianya banyak yang seusia anak saya. Ada umurnya di atas 20? 20 berapa? 21 ini? 21 24, paling tinggi 24 ya? Senior berarti ya? Tapi tidak apa-apa, masih tergolong remaja. Yang cowok umurnya berapa? 17, rata-rata 17 ya? Berapa? 21. 21. Ustadz anak yang pertama umur 17 ya, berarti yang lainnya ya anak saya juga ya. Batasan usia remaja itu menurut Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang tahun 2019, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019 itu adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun. Itu batasan usia remaja menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Jadi yang usianya antara 16 sampai dengan 30 tahun itu tergolong remaja. Yang 16 ke bawah anak-anak. Nah, makanya ada yang anak saya di belakang itu anak saya ya. Tidak apa-apa. Karena bagus kita acara kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini disupport penuh ya. Ustadz sering isi kajian, tetapi jarang yang ditemani langsung oleh ketua masjid. Jadi acara remaja disupport langsung oleh bapaknya. Itu jarang. Bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari. Salah satunya adalah di Masjid Al-Muhajirin ini. Pak Ketua Masjid memberikan support ya, bahwa pemuda atau remaja ini merupakan harapannya untuk menggantikan estafet kepemimpinan. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian 5-10 tahun yang akan datang akan menggantikan para pengurus masjid ini. Tidak mungkin mengurus masjid ila yaumil kiamah ya, harus ada regenerasi. Maka disiapkanlah oleh Kanda Haji Ripai, saya biasa memanggil Kak Haji. Kak Haji Ripai ini mempersiapkan kader-kadernya. Ini adalah tipe pemimpin yang bagus ya. Pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang demokratis. Salah satunya adalah mempersiapkan penggantinya, mempersiapkan anda semua, saudara-saudara semua menjadi generasi penerusnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tazullu qadama abdin fi yaumil qiyamah. Manusia tidak akan beranjak pada posisi berdirinya kelak di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kelak kita akan dibariskan
pada hari kiamat, adik-adik sekalian, dengeri baik-baik, kelak kita akan dibariskan pada hari kiamat, matahari setinggi pohon kelapa atau setinggi plafon masjid inilah, ya. Setinggi pohon kelapa. Sekarang matahari posisinya jauh nggak? Jauh. Panas nggak? Bayangkan pada hari kiamat nanti matahari setingginya setinggi pohon kelapa. Panas nggak? Panas. Dan kita dalam keadaan telanjang. Sekarang berbaju, pakai topi, mungkin pakai payung, mungkin pakai penutup kepala, ya, pakai cadar, pakai masker, panas. Padahal Indonesia ini rata-rata 32 derajat Celcius. Panas, ya. Coba kita keluar masjid. Panas, agak siang dikit, panas. Padahal Indonesia ini 30 rata-rata 30-an. 30 sampai mendekati belum sampai 40. Nah, di Arab itu sampai 50 kemarin. Ya, waktu Ustadz pergi haji kemarin sampai 50. Nah, kita dalam keadaan telanjang, anak-anak, kita akan ditanya tentang 4 hal. Manusia tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Tidak akan bergeser sebelum ditanya 4 hal. Pertama adalah an umrihi fima afnahu. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Kalau dalam bahasa kerennya masa mudamu. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Masa mudamu. Maka pemuda ini adalah harapan. 16 sampai 30, masa mudamu itu kamu gunakan untuk apa? Ya. Kondisi pemuda saat ini adalah dia lebih banyak di kafe, ya. Lebih banyak di kafe, di mall, lebih banyak di tempat-tempat hiburan, lebih banyak bergaya meniru barat, budaya barat. Tetapi 7 di antara sekian, 1 di antara 7 yang mendapat naungan di hari kiamat, mau dapat naungan di hari kiamat, itu adalah salah satunya dari ke-7 itu. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, salah satunya adalah yang ada pada kalian, pemuda atau remaja yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Itulah remaja masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mau ke manapun ingat, kita ke masjid dulu, ya. Di masjid ini ada wifi-nya nggak? Ada. Nah, pantesan banyak yang ke masjid. Ada, wajib. Nah, tahu passwordnya? Tahu. Tapi jangan dikasih tahu kepada yang lain, ya. Kuotanya berbagi. Bagus support pengurus masjid. Salah satu indikator dari kemakmuran masjid itu adalah masjidnya ada wifi. Biarlah pemuda-pemuda, remaja-remaja itu kongkonya di masjid. Inilah 1 di antara 7 yang mendapat naungan di hari kiamat, panasnya hari kiamat. Tadi Ustadz katakan hari kiamat itu panas, matahari setinggi pohon kelapa. Di antara yang mendapat naungan di hari kiamat itu ada 7, salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Berarti anda semua, kalau hatinya selalu terpaut dengan masjid, mendapat naungan di hari kiamat. Insya Allah tidak kepanasan. Amin. Nah, maka selalu pautkan hatimu dengan masjid. Pautkan hatimu dengan masjid. Jangan engkau tinggalkan masjid. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, masa muda itu masa yang paling singkat. Ya. Ustadz pernah jadi ketua remaja masjid itu 3 periode, dan periode terakhir tidak sampai habis. Waktu itu jadi ketua ikatan remaja masjid Baitur Rahman Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan. Masjid itu punya Dharma Wanita. Kalau masjid ini ada di Perumdam. Itu masjid itu punya Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumsel. Jadi ketua remaja masjid
3 periode, periode terakhir tidak ngabisi. Kenapa tidak ngabisi? Satu periodenya 2 tahun. 2000 ke 2002, 2 tahun. 2002 ke 2004, 2 tahun. 2004 ke 2006. 2006-nya nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Karena 2005-nya nikah. Jadi ketika Ustadz sudah nikah, bilang sama Pak Ketua Masjid, Pak Ketua, saya mengundurkan diri. Kenapa kamu mengundurkan diri? Saya sudah nikah. Nah, jadi kalau ada remaja masjid yang sudah nikah, nggak usah jadi ketua remaja masjid. Ya, biarlah regenerasi dilanjutkan yang lain, kadernya dilanjutkan yang lain. Nah, setelah 25 jadi pengurus masjid, ya, jangan jadi ketua remaja masjid lagi. Nah, seperti itu. Jadi motivasi ini sangat cocok diberikan kepada anak-anak, adik-adik sekalian. Karena Ustadz pernah jadi ketua remaja masjid, pernah malang melintang, pernah ikut kegiatan, pernah ikut kaderisasi, dan pernah ikut pelatihan-pelatihan. Kata Pak Ketua Masjid, ini baru awal, baru yang pertama. Tadi sudah dites oleh kakanda kita, MC kita, ya, MC Kondang, Radio Pesona. Dulu Radio Pesona. Dulu. Kalau Ustadz ngisi di RRI setiap hari Kamis subuh. Pada subuh itu ada mutiara subuh, mutiara pagi kalau di RRI. Jadi anak-anak sekalian, tadi dites oleh kakanda kita, MC kita, tapi itu sebetulnya pelajaran-pelajaran sepele, ya, pelajaran-pelajaran remeh-temeh atau pelajaran kelas rendah lah, ya. Tapi ada yang nggak ingat, ada yang sudah lupa, ya. Ada 4 materi yang disampaikan tadi. Ya, pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga siroh. Siroh itu sejarah. Ya. Terus yang keempat, saya tadi lupa, tapi paling tidak ada 4 hal itu. Maka bagus mungkin Pak Ketua Masjid, nanti anak-anak ini ada pembinaan remaja masjid di dalam satu wadah namanya madrasah diniyah. Jadi sekolah, madrasah itu kan sekolah, diniyah itu agama, sekolah agama. Mengingatkan kembali anak-anak kita, generasi-generasi kita tentang keempat hal tadi. Akidah, akhlak, muamalah, sirah. Ya, diingatkan kembali. Supaya anak-anak tidak lupa tentang sejarah Nabi tadi. Supaya anak-anak tidak lupa tentang pengetahuan Islam. Ya. Ini tadi kan ada yang lupa, ada yang nyangkut dikit, ada yang malah tidak tahu sama sekali. Ya. Maka nanti ke depan mungkin bukan cuman ini baru awal, baru kulitnya yang dibedah oleh kakanda MC kita. Nanti kita teruskan Pak Ketua Masjid. Di sini ada Pak Bendahara, paling enak ya. Ada ketua masjid, ada bendahara, sudah berjalanlah itu kegiatan. Ya. Memang kas masjid itu harus digunakan, dihabiskan untuk kemakmuran masjid, bukan dihabiskan untuk jajan ya, untuk kemakmuran masjid. Salah satunya yang menyokong kemakmuran masjid adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nanti dikasih pelajaran diniyah, ya, kasih pelajaran diniyah supaya adik-adik kita main HP-nya ya itu seputar tentang kajian-kajian Islam, dan itu mendatangkan pahala, mendatangkan kemanfaatan. Satu baru apa tadi? Manusia tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Yang kedua, badanmu kamu gunakan untuk apa? Di dalam Quran surat Yasin yang Anda baca dijelaskan nanti kaki tangan kita akan dirantai. Terbalik. Mulut kita akan ditutup rapat-rapat, kaki tangan kita yang berbicara. Kakimu pernah kamu langkahkan kemana? Saya langkahkan ke masjid.
Kaki saya langkahkan ke kampus, kaki saya langkahkan ke majelis ilmu, kaki saya langkahkan ke majelis taklim, kaki saya langkahkan ke diskotik. Ini semua akan bertanggung jawab kaki kita. Ya. Kemudian tangan kita, tanganmu kamu gunakan untuk apa? Anak-anak sekalian, walaupun sudah zaman canggih, walaupun sudah zaman modern, kata Sayyidina Ali, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya. Anda ketika diberikan pelajaran, tulis. Karena kemampuan otak kita terbatas. Dari sini kita tahu, dari sini kita ngerti, balik dari sini kita lupa. Apalah tadi ya? Apalah tadi. Maka ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya. Dengan menulis. Jangan pernah bosan-bosan Anda menulis. Dan jangan pernah bosan-bosan Anda membaca. Badanmu kamu gunakan untuk apa? Yang punya badan cantik, jangan ketawa-ketawa. Pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang punya badan jahat, yang punya rai jahat, tidak usah bersedih hati. Karena hisabmu duluan, masuk surgamu duluan. Amin. Biar semangat, yang lainnya agak jahat ya, sama baca aku. Karena apa yang kebetulan saya dari pondok pesantren kelas 2, tapi saya sudah lulus alia. Pertanyaan saya, gimana caranya agar kita selalu fokus dengan ilmu yang telah belajar di pondok pesantren, dan gimana caranya agar selalu menanamkan ilmu pesantren di hati dalam kesibukan dunia? Tanjung Lago ya? Tidak. Disinilah. Muara Telang. Muara Telang apa sumber marga Telang? Ustadz itu kemana-mana pernah ngisi ceramah sampai ke Muara Telang, sumber marga Telang, ya, sampai daerah perairan, Tanjung Lago, semua insya Allah pernah masuki dan sering berdiskusi. Baik, Ananda Umi, kalau menerapkan pelajaran dari pondok, dari aliyah, bagaimana diterapkan dalam keseharian yang sepele saja. Anda bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan kiai, yang diajarkan ustadz, yang sepele saja. Contoh, Anda terapkan nggak ketika keluar rumah membaca doa apa? Tadi pagi Ustadz tanya, tadi pagi keluar rumah kan, Anda baca doa apa? Bukan, pertanyaannya diterapkan atau tidak? Tadi pagi. Iya. Nian aku. Cak mana doanya? Baca bismillah. Baca bismillah. Berarti tidak diterapkan. Ya, anak-anak sekalian, waktu di pondok itu, katakanlah di TPA, TPQ Al-Muhajirin ini, ustazah itu ngajari anak-anak ketika keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Anda lulusan pesantren atau TPA? Enggak, adik ini. Lulusan TPA. Man. Nah, man ya. Bukan lulusan pondok ya? Bukan ya, tapi diajari kan doa keluar rumah, itu namanya diterapkan. Umi Fadilah, bagaimana cara menerapkannya? Itu tadi sepele kan? Anda diajari oleh ustadz, oleh ustazah, oleh pak kiai, setiap engkau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu, ya Allah aku berserah diri kepadamu, bertawakal kepadamu, la haula wala quwata illa billah, tiada pertolongan kecuali atas daya upaya kami, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolonganmu. Tadi belum dibaca kan? Nah, maka terapkan itu. Sebagai depannya makan dulu, ayo lupa berdoa. Nah, itu namanya menerapkan. Ya. Pertanyaan yang kedua, jawaban pertanyaan pertama, bagaimana cara menerapkan kan? Begitu cara menerapkannya. Ilmu yang Anda pelajari itu diterapkan sedikit saja. Yang banyaknya berarti lebih dari itu. Yang kedua, apa tadi? Konsistensi ya. Ini pilihan deh. Hidup ini pilihan.
Kita nak benar nak salah itu pilihan. Bagaimana Nabi Ibrahim, dia ketika dapat wahyu memotong untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim itu ngajak dialog dengan anaknya. Nak, bagaimana pendapatmu? Abahmu, bapakmu mendapat wahyu untuk memotongmu. Kata Nabi Ismail, silakan wahai ayah, engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, ketika Anda pilihan, ketika Anda menerapkan dalam dunia, dalam aplikasi sekarang, hidup ini pilihan. Nak benar, nak salah itu pilihan kita deh. Ya. Contoh, memilih jodoh misalnya, ya, memilih jodoh. Di antara baik yang terbaik itu, maka pilihlah agamanya. Kalau insya Allah agamanya baik, baik segalanya. Yang bagaimana cara memilih jodoh yang terbaik? Istikharah. Istikharah. Terapkanlah istikharah itu dalam duniamu. Ya. Ketika Anda, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak MC, dulu pernah Ustadz saya di PANK, tapi sekarang nggak lagi, saya sekarang wirausaha. Berarti pilihan. Nah, karena pilihan ahalalul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan, Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Beliau membeli, tinggalkan riba, jual beli sekarang. Jual apa? Ayam bakar. Nah, itu pilihan, ya. Oke, sampai situ ya. Terima kasih. Ya, jadi yang paling gampang itu pelajaran baik dari pesantren diterapkan dari hal paling kecil. Rumah, makan, masuk, keluar kamar mandi, mungkin tidur, bangun tidur, dan sebagainya. Mungkin untuk akhirnya. Ya, oke. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina. Alvina. Saya izin bertanya, bagaimana caranya? Tadi kan ada yang ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya biar istiqomah menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu? Itu bukan karena riya, ya, tapi karena saya cantumkan habis. Ya. Saya pernah bertanya, nama dia itu, orang bertanya kepada saya, Ustaz, benar gak nama dia itu ada Al-Habis? Oh, memang dia itu habis, karena dia itu nyantum ke nama habis. Ya. Kalau motivasinya dia adalah menghafalkan Quran tadi untuk menuju keridhaan Allah, dijamin masuk surga. Tapi kalau motivasinya dia pengen dipanggil Al-Habis, Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jami'al muhajirin. Rahmati kami ya Allah para orang tua, rahmati kami ya Allah para remaja dan anak-anak. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mubarakah. Insyaallah kami dapat bertemu di surgamu nanti. Insyaallah kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami peroleh, dan Engkau rahmati kami mendapatkan ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru, agar kami dapat membantu saudara-saudara kami di Palestina, agar kami dapat membantu saudara-saudara kami yang saat ini sedang kekurangan, agar kami mampu berkiprah dalam dunia Islam yang lebih maju dan lebih modern. Jadikanlah remaja-remaja Masjid Al-Muhajirin menjadi cikal bakal penerus generasi yang baik, generasi Qur'ani, generasi Ismail yang mampu untuk mengobarkan semangat berperang, berjihad, dan semangat untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, dan agamanya. Inilah untayan doa yang dapat kami panjatkan. Mudah-mudahan Engkau meridhai dan merahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal min. Pepatah yang terus mengingatkan kita, Allah bisa karena biasa. Mudah-mudahan karena kita terbiasa, maka tidak cukup berat langkah kita untuk melakukan kebaikan apapun, dan tidak lupa juga bahwa setiap kebaikan apapun pasti ada yang menggerakkan dan mengetuk itu hati kita, dan beruntunglah kita menjadi orang-orang pilihan yang dituntun langkah kita untuk menuju kebaikan tersebut. Saya Bung Braga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.